warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa lagi pada materi kita, yaitu materi kimia tentang peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita mendengar kata kimia itu, semua orang berasumsi bahwa itu suatu unsur zat-zat yang berbahaya. Padahal kimia itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh, kalau kalian mau mandi, pasti ada persiapan alat-alat mandi. Contohnya sabun mandi, pasta gigi, sampo, semua itu terdiri dari unsur-unsur kimia. Itu sebagai pengharum, kemudian pengental cairan, dan sebagai pengawet. Jadi untuk alat-alat kosmetik juga ada unsur-unsur pengawetnya, ada juga unsur kadaluarsanya, sama seperti pada zat-zat makanan. Kemudian kimia itu juga berperan pada kimia pangan. Contohnya saja kecap, kemudian mie, saus, yang makanan kesukaan kamu itu, mie itu banyak mengandung unsur kimia. Apa saja? Dalam mie itu terkomposisinya, yaitu pengawet, penyedap, dan pewarna. Jadi bergabung jadi satu mie itu. Nah, ibu sarankan kalau makan mie jangan terlalu banyak, karena kita kalau selalu berlebihan akan berisiko pada kesehatan tubuh manusia. Nah, pada ilmu kimia yang lain sangat berperan. Contohnya ilmu pertanian sangat berhubungan dengan pupuk-pupuk. Kemudian ilmu kedokteran berperan pada obat-obatan. Dan yang tidak berhubungan dengan IPA pun perlu dengan zat kimia. Ilmu ekonomi perlu tidak zat kimia? Ya, ilmu ekonomi perlu zat kimia, karena ekonomi itu ditopang dengan adanya uang kertas, uang logam. Nah, itu memerlukan unsur kimia. Apa unsur kimianya? Kalian lihat ada perbedaan kan antara uang 100.000, 50.000, 2.000. Kita membedakan selain dengan angka nominal, juga bisa membedakan dengan pewarna. Jadi pewarna uang itu termasuk juga dengan unsur kimia. Bidang yang lain apa saja yang tidak membutuhkan ilmu kimia? Semuanya butuh ilmu kimia. Walaupun itu di kepolisian, apa yang dibutuhkan di kepolisian? Adanya sidik jari. Kalau ada tindak kejahatan, polisi dapat menyelidikinya dengan salah satu cara, yaitu dengan sidik jari. Sidik jari itu memerlukan membedakan antara sidik jari yang satu dengan sidik jari yang lain. Kita dapat membedakannya dengan penelitian. Ada suatu zat yang membedakan suatu sidik jari. Nah, kemudian akhir-akhir ini kalau kalian mendengar berita atau membaca koran, di situ terlihat adanya peran kimia sangat berperan sekali. Sebagai contohnya, pesawat Sriwijaya Air itu meledak. Nah, bagaimana kita identifikasi korban? Kalau tidak dengan DNA-nya. Nah, dengan mempelajari DNA, kita harus tahu dulu ilmu kimia. Jadi yakinlah bahwa ilmu kimia itu sangat bermanfaat walaupun di luar bidang IPA. Contoh yang bermanfaat bagaimana, Bu? Kalau dia politikus bagaimana ilmu kimia sangat dibutuhkan? Minimal dia bisa berpikir secara ilmiah. Karena kimia ini sangat tergantung pada pemikiran secara ilmiah. Adanya asumsi hipotesis, kemudian dibuktikan adanya praktikum. Nah, kalau kita terbiasa berpikir dan terbiasa beranalisa, bidang apapun akan kita telaah dengan mudah. Untuk itulah kita harus paham tentang ilmu kimia. Bagaimana ilmu kimia sebagai induk dari ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan. Sekarang kita mendengar adanya
ilmu biokimia, biofisika, dan ilmu meteorologi. Nah, itu sangat dibutuhkan dalam pelajaran kimia. Apalagi kalau cita-cita kalian untuk menjadi apoteker atau farmasi, sangat dibutuhkan pada pelajaran kimia. Nah, pada akhir materi ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, tugasnya yang nomor 1, tuliskan produk-produk unsur kimia pada bahan makanan. Ibu ulangi lagi, tuliskan produk-produk yang ada unsur kimia pada bahan makanan. Contohnya misalnya mie goreng misalnya. Di situ ada unsur apa saja yang di dalam mie goreng itu, dan disebutkan unsur-unsur yang terdapat pada bahan makanan. Kalian lihat di mana unsur-unsur yang terdapat bahan makanan yang ada kemasannya. Biasanya pada produk-produk itu terdapat komposisi masing-masing produk. Nah, jadi yang pertanyaan nomor 1, tuliskan unsur-unsur kimia pada produk makanan. Pertanyaan yang kedua, pada produk-produk makanan itu tolong tuliskan rumus kimianya. Dan itu saja materi yang Ibu akan kerjakan atau Ibu jelaskan tadi. Tolong dipahami dan tugasnya tolong dikerjakan. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.